Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi dari Microsoft Excel, yaitu fungsi if. Ya. Yang perlu diketahui untuk fungsi if itu sendiri, ya, fungsi if ini untuk melakukan pengajuan satu kondisi untuk menghasilkan nilai tertentu jika kondisi tersebut terpenuhi. Atau dalam kata lain, if itu kan jika, ya. Misalnya jika itu pasti akan ada dua jawaban, yaitu benar atau salah. Dia akan bernilai benar jika kondisinya terpenuhi, gitu ya. Misalnya, bagi mahasiswa yang memiliki nilai 70 sampai dengan 100 itu lulus, selain itu tidak lulus. Nah, jadi nanti jika diisikan nilainya 75, maka keterangannya lulus, berarti kan terpenuhi. Kalau nilainya 60 karena kurang dari 70 berarti tidak terpenuhi, maka jawabannya yang salah, gitu ya. Jawabannya yang salah gitu, atau tidak lulus. Nah, untuk mengetahuinya, nanti setelah ini kita akan melakukan praktek latihan langsung, ya. Tapi sebelumnya rekan-rekan semua harus mengetahui sintaks atau rumus fungsi if yang ada di dalam Microsoft Excel. Jika kawan-kawan membuka Microsoft Excel dan memasukkan fungsi atau sintak di salah satu sel, ya, misalnya sama dengan if, itu akan muncul tooltip di bawahnya atau petunjuk pengisian seperti yang ada di gambar di sini. Ketika saya ketikkan di sel B2 sama dengan if, kemudian ada logical test, setelah itu harus diisikan value if true-nya, kemudian value if false-nya, ya, seperti itu. Ini untuk sintaknya. Nah, pengetahuan sintaksnya itu misalnya gini, logika tes itu kondisi yang akan diujinya, seperti tadi misalnya nilai lebih besar dari 70. Nah, berarti itu kondisinya. Nah, kemudian setelah diisikan logical testnya, kita isikan value if true-nya, ya. Jika terpenuhi atau kondisinya terpenuhi, jawabannya apa? Oh, kita isikan lulus. Jika tidak, maka kita isikan kondisi salahnya atau kondisi tidak terpenuhinya dengan tidak lulus. Itu ya untuk fungsi if. Kemudian di fungsi if ini ada dua jenis. Ada if tunggal, ya, yang memiliki satu atau lebih kondisi, ya, dan memiliki dua jawaban. Jadi kalau if-nya satu pasti minimal ada dua jawaban. Kemudian ada yang namanya if bertingkat, atau biasa disebut terdapat fungsi if di dalam if, gitu ya. Nah, di sini ciri-cirinya untuk if bertingkat itu memiliki lebih dari dua jawaban. Sebagai contoh, ini konsep dari if, ya, supaya kawan-kawan bisa memahami fungsi if dengan baik. Contoh misalnya gini, di ketentuan di soal terdapat dua jawaban. Berapa if yang kita gunakan? Oh, berarti kita menggunakan cukup satu if. Begitu juga sebaliknya. Jika kita gunakan satu if, maka berapa jawaban? Dua. Seperti itu, ya. Kemudian jika tiga jawaban, berapa if yang kita gunakan? Dua if, ya. Dua if yang kita gunakan, atau sebaliknya. Atau mudahnya, ketika ditanyakan berapa if yang digunakan, kita lihat jawabannya dulu ada berapa, kemudian dikurangi satu. Contoh misalnya tadi 3 jawaban, berapa if yang digunakan, tinggal dikurangi satu. Oh, berarti 2 if yang kita gunakan, gitu ya. Pak, kalau 4 jawaban gimana? 4 jawaban apakah tetap 2 if? Karena satu if-nya 2 jawaban. Enggak, tidak berlaku kelipatan. Jadi jika 4 jawaban, maka if yang kita gunakan ada 3 if. Nah, sebagai contoh nih, misalnya
ketika nanti ada soal 10 jawaban, berapa if yang digunakan? Berarti 9 if. Nah, kemudian ada pertanyaan yang dibalik. Jika 5 if yang kita gunakan, maka ada berapa jawaban? Nah, jika posisi soalnya seperti ini bukan dikurangi 1 ya. Kalau ditanyakan jawaban berarti ditambah 1. Berarti 5 if terdapat 6 jawaban. Itu ya untuk konsep if supaya gampang memenuhi. Jadi nanti kita akan lihat dulu ketentuannya. Misalnya ini contoh nih, ini ketentuannya nih. Nilai lebih besar dari 70, lebih besar sama dengan 70, maka mahasiswa lulus. Nilai kurang dari 70, maka tidak lulus. Nah, di sini kan ada 2 jawaban ya, lulus dan tidak lulus. Maka 1 if yang kita gunakan. Nah, untuk penulisannya ini maaf ya, tidak sesuai dengan gambar. Ini harusnya A2. Jadi kita untuk memulai sintak sertakan sama dengan, kemudian ketikan if ya, kurung buka, sel yang terdapat nilainya itu yang mana? Karena sel yang akan kita konversikan nilainya ke dalam bentuk keterangan itu di sini yaitu sel A2. Maka if A2 lebih besar sama dengan 70 ya, itu kondisinya. Titik koma atau koma sebagai pementasan nanti di sini ketika kita isikan di bagian tooltipnya itu akan pindah gitu ya. Maka jika terpenuhi dia lulus, jika tidak terpenuhi tidak lulus. Itu contoh untuk yang 2 jawaban kita menggunakan 1 if gitu. Yang selanjutnya di sini dilihat dulu sama kalian. Oh, ini di sini keterangannya ada berapa jawabannya? Oh, di sini ada 3 jawaban. Ada lulus, ada remedial, dan tidak lulus. Tadi konsepnya kalau ada 3 jawaban, kita kurangi 1, maka 2 if yang kita gunakan ya. Pak, if yang digunakan ada 2 itu yang mana? Ini contoh misalnya yang pertama nih ya. If A2 lebih besar sama dengan 70, maka lulus, true-nya. Nah, untuk yang false-nya jangan kalian isi langsung remedial atau tidak lulus. Karena di sini masih menyisakan 2 jawaban, remedial dan lulus, maka di tooltip yang berisi false itu diisikan kembali kondisi atau diisikan kembali fungsi if-nya tanpa sama dengan ya. Jadi titik koma, if A2 lebih besar sama dengan berapa? Nilai yang kedua 50, maka jawabannya remedial. Jika tidak perlu diisikan lagi if karena tinggal 1 jawaban lagi, hanya tinggal kalian isikan saja tidak lulus. Jadi tidak perlu memasukkan fungsi if kurang dari 50, itu nggak perlu gitu ya, karena ini kondisinya sudah terpenuhi. Ini jika lebih dari 70, yang satunya lagi kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan 50 gitu ya. Maka secara tidak langsung Excel akan memproses nilai yang dimasukkan gitu ya. Jika 69,9 maka jawabannya remedial, tapi ketika masuk di 70 dia akan lulus. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang silakan dibuka Microsoft Excel-nya gitu ya. Kemudian ini ada beberapa fungsi lah ya, atau beberapa keterangan yang saya akan lakukan. Tadi contoh udah ada 2 jawaban ya, yang ini yang di sebelah kiri, kemudian ada yang 3 jawaban, dan satunya lagi ada yang 8 jawaban gitu. Di sini kita akan masukkan dulu fungsinya. Nah, tadi kita coba dulu yang pertama ya. Yang pertama di worksheet yang pertama yang sebelah kiri, dan di sini ada worksheet yang kedua atau workbook yang kedua sebelah kanan.
Saya bedakan ini yang pertama terkait keterangannya, ini ketika kita masukkan fungsinya. Nah, untuk contoh yang pertama seperti tadi, di sini ada keterangannya lulus dan tidak lulus, hanya ada 2 jawaban, maka kita masukkan cukup 1 if. Di sini kita masukkan, saya agak perbesar dikit, sama dengan, ya. Di sini saya ketikkan di B2, saya masukkan fungsi if. Nah, seperti ini. Tinggal untuk memudahkan kalian tekan tabulasi atau tab pada keyboard. Jadi seperti ini. Nah, kalian perhatikan tooltipnya. Di sini yang diminta itu logika tesnya, ya. Logika tes. Jadi ini mana sel mana yang akan diuji atau dikonversikan dari bentuk angka nilai menjadi keterangan. Oh, ada di A2. Diklik saja A2. Kita masukkan kondisinya. Di sini berdasarkan yang pertama bahwa 70 sampai dengan 100 itu lulus. Maka kita masukkan jika A2 lebih besar sama dengan 70. Ini kondisinya sudah nih. Kalau terpenuhi, kita masukkan koma atau titik koma. Nanti tooltip ini yang boldnya akan pindah, ya. Kita harus isikan value if true. Jika benar atau jika terpenuhi, maka jawabannya lulus, gitu ya. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita menggunakan kata atau karakter yang masuk ke dalam fungsi Excel, harus gunakan tanda kutip 2, ya. Kalau angka ini tidak perlu 70, gitu ya. Kita perlu gunakan tanda kutip 2. Jika sudah terpenuhi yang benarnya, koma atau titik koma, kita isikan value if false-nya, yaitu kutip tidak lulus. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian tidak perlu khawatir untuk ini berarti harus pakai kurung tutup langsung ya Pak ya, gitu ya. Tidak harus, gitu ya. Cukup kalian sampai tanda kutip atau di value if false-nya, nanti kalian tinggal klik enter aja. Nah, kalau ada banyak, nanti biasanya Excel itu akan memperbaiki fungsi yang kita masukkan, hanya untuk memperbaiki kurung tutupnya ada berapa, misalnya seperti itu. Nah, di sini udah beres. Ini jawabannya tidak lulus karena nilainya kosong, ya, masih kosong. Kita masukkan misalnya 82. Ketika kita enter, maka keterangannya menjadi lulus. Ketika kita isikan 69,9, maka jawabannya tidak lulus, ya. Itu contoh dari if tunggal. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Pak, yang 3 jawaban. Berarti berapa if yang kita gunakan? Ada 2 if yang kita gunakan. Ya, saya kopikan dulu. Di sini kita masukkan lagi fungsi if. Oke. Berarti di sini nilai yang akan dirubahnya itu yang sel A7. If A7 lebih besar sama dengan 70, ya, ini kondisi yang pertamanya. Jika benar, lulus. Nah, selanjutnya koma atau titik koma. Ketika akan mengisikan value if false, jangan dulu diisikan tidak lulus seperti yang di atas, karena hanya 2 jawaban. Di sini masih ada 2 jawaban lainnya, maka kita masukkan if kembali. If, tabulasi lagi, logika tesnya masih tetap di A7, lebih besar sama dengan 50, ya, sudah terpenuhi kondisi yang kedua, maka value if true-nya kutip remedial, kutip, kemudian kita isikan value if false-nya, gunakan koma atau titik koma sesuai dengan tooltip yang ada di fungsi Excel kalian, ya, baru diisikan tidak lulus. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian enter.
Nah, muncul seperti ini, nggak usah khawatir, ini bukan salah, tapi Excel akan memperbaiki fungsi yang udah kalian masukkan. Dengan catatan semua fungsi sudah benar, hanya untuk memperbaiki kurung tutupnya saja. Klik yes. Yang di awal karena hanya lulus dan tidak lulus, maka nilai 69,9 tidak lulus. Tapi di yang contoh yang kedua, ini ada 3 jawaban bahwa 69,9 itu remedial. Kita tes, kalau kita isikan 90 maka lulus. Ketika kita isikan 25 maka tidak lulus. Itu ya. Jadi silakan untuk dicoba dulu, bisa di post dulu videonya, kalian lanjutkan uji coba dulu untuk 2 ini ya. Setelah itu nanti kita masuk di yang 8 jawaban. Oke. Sekarang saya akan masukkan ya di sini yang baru. Karena di sini di yang ketiga ini, contoh kasus yang ketiga, ada keterangan nilai huruf A, ada keterangan angka mutu ya, sama keterangan range nilai. Jadi misalnya gini, jika 85 sampai dengan 100 itu nilai hurufnya A dan angka mutunya itu 4 gitu ya. Saya akan buat dulu di sini nilai angkanya. Angka. Di sini ada nilai hurufnya. Kemudian satu lagi saya isikan ada angka mutu. Oke ya, seperti ini. Jadi harapannya ketika saya isikan 25 maka nilai hurufnya berapa? 25 itu berarti E ya. Nilai hurufnya E, angka mutunya pun di sini 0. Ya, saya kasih tanda dulu. Nah, contoh yang ini. Jadi ketika saya isikan nilai angkanya 25, maka nilai hurufnya E, angka mutunya 0. Nah, di sel B12 dan C12 atau yang saya kasih warna kuning ini yang diisikan fungsinya gitu ya. Oke, kita akan lakukan lagi ini untuk yang dinamakan if bertingkat ya. Oke, di sini kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jawaban. Maka if yang kita gunakan berapa? Betul. Ada 7 if yang kita gunakan. Gitu. Ya. Kita masukkan di sini yang dinilai huruf dulu sama dengan if. Logika tesnya yang mau dirubah yang mana? Yang sampingnya ya, yang nilai angka. Jangan di A12 karena kita mengisikan di B13, maka kondisinya ada di A13 ya untuk nilainya. Jika A13 lebih besar sama dengan, lihat di range nilai ya, lihat di range nilai ya. Di sini 85 sampai 100 berarti kita bisa isikan 8 lebih besar sama dengan 85, maka jawabannya A gitu kan, bukan lulus tidak lulus karena di sini hanya ada A atau 4 yang isinya 85 sampai 100 gitu. Oke, A. Kemudian value equals-nya kita isikan if yang kedua. Oke, logical test-nya tetap di A13 lebih besar sama dengan berapa yang selanjutnya? 80 koma atau titik koma isikan AB. Oke, kemudian value if false yang selanjutnya kita isikan if yang ketiga tetap di A13 lebih besar sama dengan 75 ya, maka jawabannya B.
Jika tidak, kita isikan lagi if yang keempat sampai dengan if yang ke-7. A13 lebih besar sama dengan berapa selanjutnya setelah B. Di sini kawan-kawan bisa lihat nih di bagian paling bawahnya aja ya. Nih. 70. Berarti di sini diisikan 70. Maka jawabannya BC. Jika tidak, if kembali, if yang ke-5. A13 lebih besar sama dengan 65, maka jawabannya C ya. If kembali, logika tesnya masih sama di A13 lebih besar sama dengan setelah 65 itu 60. Jawabannya CD. Oke. Jika tidak, if kembali, if yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini if terakhir ya. If A13 lebih besar sama dengan D itu 40, maka jawabannya D. Oke. Titik koma, value if false-nya terakhir tidak perlu diisikan if kembali karena hanya tinggal satu jawaban, yaitu jawaban E. Maka di sini kalian tinggal masukkan jawaban yang terakhirnya, yaitu E. Oke. Ini ya, seperti ini ya. Kita hitung dulu ada berapa if. Karena kan tadi di sini clue-nya 8 jawaban, maka 7 if yang kita gunakan. Di sini if yang pertama, kemudian if yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Jadi 7 if untuk 8 jawaban. Setelah itu kalian tinggal klik enter. Kalian klik yes. Oke, di sini udah masuk nih. Ya. Kita isikan dari yang terbesar dulu. 85, maka nilainya A. Oke ya. 80 AB. 70 BC ya. Kemudian 76 B. Kemudian 66 C. Kemudian 60 CD. Kemudian 50 itu D, dan yang terakhir misalnya nilai angkanya 2 yaitu E. Seperti itu ya. Nah, jika kalian ingin mengisikan ke beberapa baris kembali, kalian cukup copy saja. Kalian bisa copy, Ctrl C, kemudian kalian blok, paste di sini seperti ini. Jadi tinggal kalian isikan aja. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ya, itu udah langsung terisi. Atau kalian drag and drop saja. Di sini ketika kalian seleksi di bagian B13-nya, kalian di ujung sebelah kanan, kanan bawah itu ada kotak kecil ya. Kalian klik, kemudian kalian geser mouse kalian ke bawah. Hampir sama seperti ini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba buatkan angka mutu. Angka mutunya tadi A itu 4 ya, atau ada dua bisa kalian isikan seperti ini. Lebih besar sama dengan hampir sama seperti ini. Saya kopikan aja dulu ya. Di sini kalian bisa isikan 85 lebih besar sama dengan 85. Di sini tinggal kalian rubah angka 4 seperti ini dan seterusnya, tapi jangan lupa ini selnya harus diganti karena dikopikan jadi ke B ya. Tetap ini harus di A13. Lebih besar 85 yaitu 4. If kemudian saya perbaiki lagi di sini A13 lebih besar dari 80 itu 3,5. Kemudian saya lanjutkan lagi, lebih besar 75. Maaf ya, ini lupa saya dihilangkan 3.
Ini kutipnya hilang karena bentuknya angka. Oke. Seperti ini. Ini kita ganti A13 70 BC itu 2,5. Selanjutnya C itu 2, CD itu 1,5, D itu 1. Nah yang E berarti diisikan angka 0 seperti ini ya. Oke, tuh. Kita isikan 60, CD 1,5, 86A angka mutunya 4, seperti itu gitu ya. Atau cara yang kedua, kalian bisa gunakan, tidak perlu menggunakan range nilai, P sama dengan if, berarti di sini yang akan dirubahnya yang B. Kalau tadi di sini ke A13 ya. Contoh seperti ini, A13. Ini saya buka dulu. Ya. Kalau di sini kondisi yang akan dirubahnya itu sel A13 yang ini. Ini yang kedua saya menggunakan yang B ya. B14 berarti ini karena posisinya ada di baris 14. Sama dengan if B14 ini karena tidak menggunakan range, maka ini mengacunya ke yang nilai huruf di sini ya. Mengacunya ke nilai huruf yang di sini ya. Ini saya kasih tanda dulu. Oh maaf. Ini yang kedua ini saya akan mengacu di sini. Oke. Berarti if B14 sama dengan kutip A. Jadi langsung ya. Jika B14 sama dengan A, berarti itu kan pasti ya A, maka hasilnya 4. If false, if kembali B14 sama dengan AB, maka 3,5. Dan kalian buatkan seterusnya. If yang digunakan tetap dengan 7 if gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu. BC itu di 2,5. C itu 2, CD 1,5, D itu 1, jika salah 0. Nah ini udah ya, udah if ke yang ketujuh gitu. Jangan lupa di sini yang berkarakter atau variabel tipe datanya karakter harus menggunakan kutip ya. Di sini ada value if true-nya 1 dan value if false-nya 0 gitu. Kalau sudah tinggal klik enter. Yes. Nah, seperti ini jadinya. Kita isikan 86. Jawabannya A sama dengan 4. 50 D itu 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya boleh kalian gunakan fungsi yang ada di atas ya. Saya agak geser dikit ya. Nah, ini
kalian boleh gunakan fungsi yang di atas menggunakan range nilai ini 85, atau kalian gunakan fungsi yang kedua itu berdasarkan abjadnya A, gitu. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ada kriterianya itu ada 20 jawaban, berarti akan ada 19 if yang kita gunakan. Ya, jika kita menggunakan fungsi if. Sebetulnya fungsi if lebih cocok digunakan ketika jawabannya tidak lebih dari 3 jawaban. Ya. Misalnya Pak, kalau yang 8 jawaban seperti ini pakai apa? Nah, ada salah satu fungsi di Excel untuk memudahkan atau mempersingkat sintaknya, yaitu menggunakan fungsi lookup. Ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Itu akan saya bahas di materi selanjutnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk materi fungsi if di Microsoft Excel ya. Jadi silakan kalian coba ya, latihannya. Tidak harus seperti ini, mungkin ada kasus-kasus yang lain bisa kalian coba. Yang jelas yang perlu kalian pahami, balik lagi konsepnya di sini ya. Ketika ada 2 jawaban di if ya, ada 2 jawaban, maka kita menggunakan 1 if. Ada 10 jawaban, maka 9 if. Ada 7 if, berarti berapa? 8 jawaban. Itu ya, itu yang harus dipahami. Oke, terima kasih. Nanti saya akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.